Damai sejahtera Allah Bapa Sorgawi yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami percaya akan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan memakai hamba-Mu ini. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Isi hati Tuhan akan diberitakan di tempat ini. Persiapkan kami semua. Kiranya firman ini tidak kembali kepadamu, tetapi sukses ditempatkan di tanah yang subur itu, yaitu di hati kami para pendengarnya. Berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang sangat-sangat tidak senang dengan pemberitaan firman ini, kami serahkan dalam kuasa Yesus. Kuasa Yesus, nama Yesus tidak ada lawannya. Engkau yang bertakhta, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Firman ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberitakan dengan luar biasa di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita semua, kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Saya mau kita baca bergantian. Saya baca ayat 15, jemaat ayat 16, nanti ayat 18 kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu sama-sama. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa, pertama-tama saya apresiasi Natal kita. Sungguh luar biasa dari awal, tengah, sampai saat ini saya mengikutinya. Dan luar biasa, drama musikalnya sangat luar biasa. Tadi dari sana ada Yusuf dan Maria, ya luar biasa sekali. Kalian pun dengan gegap gempita, seperti itu ya. Dan akhirnya Yesus lahir di sini. Di sini. Saudara-saudara, Natal kita penuh sukacita hari ini. Haleluya. Yang pertama, kenapa kabar itu disampaikan kepada gembala? Setelah malaikat datang berbondong-bondong, bernyanyi, bersorak-sorai, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Lalu mereka kembali ke sorga. Lalu gembala itu bilang, sana kita pergi ke Betlehem sekarang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyuruh malaikat-malaikat itu pergi kepada gembala? Dengan ada kata gembala, maka ada dua yang tahu kelahiran Yesus malam itu, yaitu orang Majus dari timur dan gembala. Pertanyaannya adalah kenapa gembala? Gembala waktu itu menggembalakan domba. Kalau kucing yang digembalakan pasti gembalanya tidak connect dengan malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat di kota Daud. Miau miau, miau miau.
ternyata kalian penggemar juga ya. Nggak connect. Jadi domba. Pertama, status sosial gembala pada saat itu adalah status sosial yang terhina. Gembala di zamannya pada saat itu adalah pekerjaan, upahan yang sangat terhina. Pak Pendeta bohong. Kenapa Daud itu hebat? Benar, Daud waktu itu menggembalakan domba bapaknya. Iya kan? Jadi dia bisa pulang ke rumah, tidur di rumah. Lah ini gembala-gembala upahan, mereka tidur di mana? Di padang atau di rumah? Gak ada kerjaan kan? Banyak nyamuk, ya mau gigi ya lekato, nggak ada lekato ya di padang gurun ya. Mereka itu nggak ada kerjaan, itulah mereka. Ngapain sakit-sakit tidur di tengah-tengah padang? Karena mereka diupah. Dan pekerjaan gembala pada saat itu sangat terhina, tidak bisa dipercaya. Bahkan ada isu gembala pada zamannya ada juga yang mencuri-curi anak domba. Artinya mereka sambil kerja, sambil ambil sedikit. Tapi tidak semua. Lalu kenapa Yesus pilih mereka dengan status sosial yang terhina seperti itu? Kenapa Yesus bilang, datang kau malaikat, datang kepada mereka. Kabar sukacita itu nyatakan kepada mereka. Dan biarlah mereka, dari mulut mereka, dari bibir mereka disampaikan dari orang ke orang. Kenapa ya? Status terhina seperti itu Tuhan layakkan untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Itu pertanyaan pertama. Sama juga kenapa ya Yesus lahir mau di tempat yang bau, tempat yang kotor. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Maka Natal ini menjawab, karena Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang terhina. Ada amin? Katakan kiri kananmu, Yesus datang untuk orang terhina. Itu yang pertama. Artinya apa? Siapa di sini yang status sosialnya terhina? Ya. Yesus datang padamu. Dia datang, dia aja lahir di kandang domba. Tapi ada satu yang luar biasa dengan kelahiran Yesus. Selebrasi kelahiran yang luar biasa itu hanya dimiliki Tuhan Yesus. Coba bayangin, Yesus lahir di kandang yang bau, di tempat yang bau. Tetapi selebrasi kelahirannya tidak ada duanya di dunia ini. Malaikat dengan gegap gempita bersorak-sorai, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Itu selebrasi kelahiran yang luar biasa. Kamu lahir di mana? Saya lahir di mana? Ada enggak malaikat surga nyanyi ketika kamu lahir? Oa, oa, oa. Atau dulu kamu lahir di mana? Di puskesmas, kakekmu jaga, nenek jaga, paman jaga. Tiba-tiba datang malaikat. Ya gina fobah, elo balangi hadiah baso ayah. Syukur-syukur kalau ada malaikat. Yang bawa gitar aja kemenyan emas dan nggak ada. Betul tidak? Tidak betul. Jadi yang pertama, Yesus lahir di kandang yang hina. Dia datang untuk orang-orang terhina, tetapi dengan satu catatan, yang terhina itu akan ditinggikan. Gembala-gembala yang status sosialnya terhina
tapi karena dipercayakan malaikat, dipercayakan Tuhan. Hei, kamu lihat Bethlehem, kamu lihat Yesus. Dengan status itu mereka otomatis ditinggikan. Ditinggikan, kenapa? Orang yang terhina cuma penggembala domba, dipercayai Tuhan untuk melihat kabar baik. Itu yang pertama, gembala. Yang kedua, kehebatan seorang gembala. Makanya Tuhan pilih gembala untuk melihat kabar sukacita Yesus telah lahir. Karena jiwa seorang gembala. Tahu jiwa seorang gembala? Sama dengan Daud. Daud menggembalakan domba-domba di umur belasan tahun. Dia mempertaruhkan nyawanya, singa beruang sudah dia hajar itu sampai mati. Umur belasan tahun loh. Belasan tahun bisa bunuh singa, bisa bunuh beruang. Itu hebat. Kenapa? Gembala mempertaruhkan nyawanya. Jadi Yesus mempercayakan berita itu kepada gembala. Dia menginginkan suatu hari kelak akan ada gembala-gembala yang memberitakan Injil kelahiran Yesus. Selain pendeta, kita semua adalah gembala. Saya pernah mengikuti seminar tentang kepemimpinan. Lalu narasumbernya bilang begini, semua orang disebut sebagai pemimpin. Bahkan anak TK, anak sekolah dasar, kelas 1 SD itu sudah bisa disebut pemimpin. Setidaknya dia memimpin dirinya sendiri. Dia kasih contoh begini. Dia hanya diantar sampai pintu gerbang, lalu dia berjalan sendiri masuk ke kelasnya, tasnya diserahkan di tempatnya, dia ambil bukunya, dia menulis. Artinya apa? Anak SD saja sudah bisa disebut pemimpin. Jadi kita semua, apalagi tingkat selevel SMK, Anda sudah bisa disebut pemimpin. Bapak Ibu Guru adalah pemimpin. Kita adalah gembala. Dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, di Natal ini ada kado Natal terbesar kepada kita saat ini. Yaitu, aku dan kamu adalah gembala. Sekali lagi, kado Natal yang pertama, aku dan kamu adalah gembala. Gembala sesuai dengan status sosialnya. Saudara-saudara, kita tidak bisa berbohong lagi tentang ini. Status sosial kita seperti gembala yang terhina pada zamannya. Bukankah begitu khawatirnya orang tua dengan status remaja, anak SMK, SMA, SMP atau selevelnya sampai detik ini. Betapa mengkhawatirkan dan sangat takut. Kenapa? Kenapa bisa sangat takut begitu? Sekarang pasti kalian tahu ini namanya P. Diddy, tahu kan? Di TikTok itu sudah ramai sekali tentang P. Diddy. Rapper terbesar dan terkenal dan terkaya di Amerika Serikat. Dia menguasai produser-produser itu kawan-kawannya semua. Kalau ada yang mau terkenal, lagu-lagunya terkenal di Amerika harus lewat dia dulu. Tapi masalahnya semuanya dia sodomi. Semuanya dia lakukan begitu. Apa yang mau dipelajari di sini? Keresahan orang tua sampai saat ini kepada anak-anak remaja sangat-sangat meresahkan. Status kita sama dengan gembala pada zamannya. Sama dengan gembala pada zamannya. Kita adalah orang-orang terhina. Dari pola pikiran para gembala pada saat itu. Kita ini orang-orang terhina.
Coba, tidak sedikit pelajar melawan orang tuanya. Tidak sedikit pelajar melawan guru-gurunya. Saya tidak tanya benar atau tidak, saya tidak tanya lagi itu. Bahkan tidak sedikit pelajar pergi tidak pergi, bernafsu tidak bernafsu untuk belajar. Sampai saat ini. Namun itu tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang memang benar-benar melihat masa depannya. Apa yang mau saya katakan saat ini bagi kita yang merasa status sosialnya seperti gembala. Tidak ada lagi yang melihat saya. Tidak ada lagi yang mau memandang saya di sekolah ini ya Tuhan. Sama seperti gembala yang waktu itu tidak ada yang memikirkan mereka. Apa pekerjaanmu gembala? Balik gembala. Saat ini di rumah Tuhan ini. Kalau ada pelajar yang masih merasakan saya ini. Sama seperti gembala itu. Saya dikucilkan. Teman-teman saya tidak mau bicara dengan saya. Yesus datang kepadamu. Atau saat ini ada yang sudah tahu dirinya kotor sekali. Kotor karena apa? Setiap saya ngomong, Pak Pendeta saya tidak bisa rem. Semuanya kebun binatang. Ada anak di tempat ini yang merasa dirinya kotor sekali. Kenapa? Hati dan pikirannya kotor dalam bergaul. Dia selalu negatif thinking dan lain-lain. Atau ada yang sudah terlanjur dicap sebagai pembuat onar. Atau ada yang sudah terlanjur dicap sebagai, aduh kenapa kamu ke sekolah ini? Hari ini Tuhan berbicara kepada kamu. Hari ini Anda melihat saya dan mendengarkan firman Tuhan. Gembala di padang terhina, bahkan tidak dipikirkan orang banyak pada saat itu. Dipikirkan dan dipikir Tuhan. Anda saat ini yang merasa sudah kotor, Anda saat ini yang merasa tidak dipandang, ternyata Tuhan memandang Anda. Katakan amin. Katakan amin. Dia datang kepada saya dan kepada kamu. Jangan kalian bayangkan ini untuk pelajar. Tidak, Bapak Ibu guru komite di depan ini punya masalah besar juga. Ya, ini berlaku statusnya untuk semua orang yang merasa dirinya saat ini. Saya, Bapak Ibu guru, semuanya yang hadir di sini. Bisa saja di antara keluarga besar mereka saat ini mereka punya masalah. Bisa saja, dan itu salah satu unsur-unsur yang dikatakan dengan terhina, tersisihkan. Benar juga loh Pak Pendeta, ada di keluarga saya, salah seorang anak saya mabuk-mabukan, melawan-lawan orang tua. Kepedihan hati seperti itu sama dengan status gembala pada zamannya. Saya juga Pak Pendeta, sama seperti gembala pada waktu itu. Ternyata Tuhan melihatnya. Saya punya masalah juga Pak Pendeta. Hanya Tuhanlah yang tahu masalahku ini Pak Pendeta. Hanya Tuhan. Sama Pak Pendeta saja saya tidak berani katakan. Bisa saya masalah dong. Biarlah ku beritakan sama Tuhan. Hari ini kita adalah gembala di padang. Tuhan memperhatikan setiap segi kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ada orang tua loh, sangat sedih dengan kondisinya. Kenapa? Saya mau melihat lagi keceriaan anak-anak saya ini sampai dewasa. Tapi saya sudah divonis sakit. Ini termasuk Tuhan datang kepada gembala dan itu adalah kita.
Bukan main sekarang penyakit. Ya. Ini saya tidak mau menyinggung seseorang, tetapi itulah yang dirasakan atau persamaan status gembala pada saat itu. Pak Pendeta, doakan saya. Rata-rata gula saya setiap bulannya, rata-rata setiap minggunya, setiap bulannya 300 ke 400. Tolong saya Pak Pendeta, saya mau berdoa, didoakan Pak Pendeta. Saya mau melihat mereka bahagia lagi. Tolong saya Pak Pendeta. Ada orang tua masih di usia muda sudah kena stroke. Tuhan datang kepadamu. Ada aja di antara peserta didik ini yang mungkin dengan firman ini tersentuh. Status gembala itu sama dengan saya. Ingat sekali lagi, Tuhan datang kepadamu. Ada amin saudara-saudara? Tuhan datang kepadamu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia sudah datang kepadamu sebagai status yang terhina. Dia datang dan dia kasih perintah hari ini. SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Harus ada responnya. Responnya apa? Responnya gembala itu berkata, sekarang mari kita pergi ke Bethlehem. Fokus tujuan hidupmu untuk melihat Yesus. Saya mau bilang begini. Sepanjang statusmu, status seperti itu, yang dikatakan malaikat, ayo kita ke Bethlehem. Maka hari ini, apa masalahmu saudaraku? Apa masalahmu kawanku? Apa masalahmu sahabatku? Jawabannya cuma satu. Fokus ke Bethlehem. Fokus kepada Yesus. Ini kejadiannya pada malam hari. Remaja pada malam hari, saya pernah lewat jam 12 malam pulang dari pelayanan. Malam-malam itu gembala langsung pergi ke Bethlehem. Malam-malam remaja saat ini bukan pergi ke Bethlehem. Kebanyakan ngumpul-ngumpul, pegang HP. Triple kill. Double kill. Enemy has been slain. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Tetapi gembala malam-malam langsung respon itu berita dari malaikat. Langsung ke Bethlehem. Siapa yang lebih hebat? Gembala atau orang Majus dari timur? Lebih hebat gembala. Orang Majus dari timur sampai ke titik Yesus lahir dengan dipandu bintang. Mereka paling cuma obor. Ini Mita. Mereka sampai di situ. Ayo direspon. Saudara-saudara, waktu untuk Tuhan hari Minggu paling 1 jam setengah. Tapi sangat menyedihkan hati Tuhan. Respon ke Bethlehem melihat Yesus di gereja saja. Lebih enak main game dulu mah. Paling 1 jam waktu untuk kebaktian PA Komisi Pemuda di gereja masing-masing. Tapi waktu 1 jam itu dimentahkan begitu saja entah kemana. Orang tua saat ini pun seperti itu. Sudah tahu ada Yesus, fokus kepada tujuan hidupnya. Ya. Tetapi mereka fokus ke tempat yang lain. Kenapa? Ada banyak saat ini Tokopedia, Shopee, Lazada. Yang tidak dapat di Gunung Sitoli bisa melalui online COD.
Tapi tidak masalah sepanjang itu kebutuhan primer. Tidak masalah dan memang doku juga mencukupi. Tetapi jangan hanya gara-gara passion, keinginan. Maka semua terbengkalai. Sekarang mama-mama di rumah membanding-bandingkan, ini ku kasih beli jajan anakku atau balik sudah habis paketku. Nanti dulu jajanmu Naya. Ya, rasoi pada Yang penting mama punya paket internet dulu. Kenapa di zaman sekarang ini akan kelihatan sekali orang-orang yang paket internetnya sudah habis. Lihat aja wajahnya. Dan semuanya itu ada hubungannya dengan fokus ke Bethlehem. Anda fokus ke Bethlehem. Tujuan hidupmu serahkan kepada Tuhan Yesus. Fokus. Kamu belajar di SMK Negeri 1 Gunung Sitol. Kamu fokus Tuhan. Aku tahu ini teman-temanku rame. Geng-geng ini hebat Tuhan. Tanpa mereka hidupku layu Tuhan. Tapi ajari aku berteman dengan benar. Ajari aku berteman dan belajar dengan baik. Bukan hanya berteman. Saya bukan pendeta yang kolot kampungan sekali. Saya juga butuh friends. Saya butuh teman-teman. Ya, kadang teman-teman kita usilkan. Tanpa kita ketahui bulu kaki kita dicabut. Ya kan? Tetapi ingat kawan-kawan ya. Pernah gak dengar kawan sama kawan mabuk-mabukan? Semuanya keluar. Naya oto tak ubunu bapama. Itu saya pernah alamin. Saya pun itu yang mabuk itu suka mabuk kan. Yang beneran mabuk ya, bukan mabuk ece-ece. Itu kan seringkali curhat sama kawan-kawannya mabuk kan. Lalu kalau isu yang anu sih manita bapama bap. Inayoda sa ubunu bapama Tuhan. Saya sudah pernah alamin itu. Itu curhatnya masuk akal. Solusinya tolong Tuhan Yesus. Jadi fokus kamu hidup. Ada berapa banyak pelajar tidak fokus dalam sekolahannya. Ada banyak pelajar. Tetap fokus Anda. Katakan amin. Katakan saya akan tamat dari SMK Negeri 1. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kali. Sangat disayangkan. Pertama masuk sangat semangat. Di mana-mana pelajar di mana-mana. Namun karena arus duniawi yang begitu kencang. Dan tidak fokus melihat Yesus di Bethlehem. Maka hidupnya, cara belajarnya amburadul. Hari ini Tuhan datang kepada kalian. Tuhan datang kepada kita semua Bapak Ibu Guru. Mengabarkan kabar sukacita. Aku peduli kepadamu. Aku peduli kepadamu kelas 10. Aku peduli kepadamu kelas 11. Aku peduli kepadamu kelas 12. Dengan satu catatan, fokus lihat aku di Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka datang ke Bethlehem. Gembala datang ke Bethlehem. Dan gembala itu menyembah Yesus. Dan dari mulut mereka lah berita-berita Sang Mesias telah lahir keluar dan tersebar. Artinya apa? Jadi kenapa rupanya Pak Pendeta? Ya hebat itu. Menyebarkan kabar sukacita. Itu hebat. Kenapa? Karena selama ini kita menyebarkan kata-kata yang aneh. Mujarab. Luar biasa. Ila Pak. Nuaboto pewania suama. Benar seperti itu. Senang kali. Mila Pak. Gameiman. Ila Pak. O masuk baru masaki kawaya yawa gahe. Dia senang kawannya kecelakaan patah kaki. Gembala mengabarkan kabar sukacita Mesias telah lahir. Kita kasih kabar yang aneh-aneh kepada orang. Isu ayah, no adehani fama ya.
senang melihat kawan susah karena memang itu saingannya. Senang sih. Ya Tuhan, semoga dia tidak juara tahun ini. Tuhan, tolong Tuhan. Semoga di saat terima rapor dia juara 10. Ada yang seperti itu. Dia senang melihat kawannya ada kabar yang tidak mengenakan. Dia senang. Di kantor, di pekerjaan, di sekolah. Semoga dia tidak wali kelas lagi. Semoga dia lengser. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Hari ini gembala menjadi fokus kehidupan kita. Mereka melihat Yesus dan mereka menyebarkan berita-berita positif bahwa Mesias sudah lahir. Hari ini keluar dari gereja, kabarkanlah kabar yang baik. Ada amin. Kabarkan Yesus telah lahir. Itu kabar yang sudah tahu orang semua. Jadi apalagi yang dikabarkan Pak Pendeta? Kabarkan isi satu Alkitab ini kalau kamu bisa. Semua tentang kebaikan. Kabarkan. Jangan nanti orang ngomong samamu di depan-depannya kau baik sekali. Lalu pergi orang itu kau tahu bah besar kali kepalanya orang itu. Ada yang seperti itu. Gunakanlah ciptaan Tuhan, mulut Anda, bibir lidah Anda ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperti gembala setelah mereka lihat Yesus, katakan kabar sukacita itu, sebarkan. Saudara-saudara, orang yang sering memfitnah, mengadu domba, itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Dan itu banyak di organisasi-organisasi mana. Kenapa? Persaingan. Dan iblis memanfaatkan itu. Tengok dia, itu dia sana. Ada logo roba. Goro dos. Ibu prevenia saya. Ini pekerjaan supaya Anda tahu tidak ada pekerjaan yang tidak dilakukan setan selain mengadu domba dan fitnah. Itu kesenangannya kawan-kawannya. Itu kesenangannya. Gembala disuruh Tuhan beritakan semuanya. Ingat yang satu ini. Fitnah. Fitnah itu bukan kabar baik. Fitnah itu memberitakan yang bukan kabar sebenarnya. Dengan tujuan apa? Supaya yang difitnah menjadi korban. Adu domba. Adu domba adalah satu strategi licik supaya apa? Yang ini dan itu berantem. Dan itu adalah setan. Gembala mengabarkan kabar sukacita. Gembala mengabarkan setelah lihat Yesus, dari mulut mereka tersebarlah Yesus sudah lahir. Betapa mulianya kita di sini kalau mulut kita menyebarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Katakan amin. Dan betapa malunya Tuhan dan betapa sedihnya Tuhan kalau saya dan Anda pernah mengambil bagian dari strategi liciknya setan. Ya, ini hari Natal ternyata saya masih bisa fitnah orang. Ini hari Natal ternyata saya masih bisa mengadu domba. Bahkan saya bertepuk tangan. Rasakan. Jadi hari ini hari Natal. Kabar baik bagi kita semua. Yesus sudah lahir. Gembala di padang yang mukanya sudah capek, kelelahan, akhirnya bersukacita melihat Yesus. Maka begitulah pancaran wajah kita saat ini, yaitu pancaran senyum penuh damai sejahtera. Kenapa? Kita orang terhina, Yesus datang kepada kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terpancar dari wajah kalian. Ada operator, bapak operator di atas. Tolong dulu di mana saya berada, bisa di shooting ya. Saya mau lihat wajah, biar mereka melihat wajah ini dulu yang pertama ya. Lihat wajah mereka sudah memancarkan gembala yang melihat Yesus kah? Coba lihat dulu bagaimana. Dimulai dari bapak ini ya.
Oke, lanjut lagi geser ke sana Pak. Wih, katakan iyalah. Main ya kan? Kenapa kayak belum Natal kamu? Kenapa sedih kamu ini? Coba lihat, dilihat kamu semua. Ayo senyum. Iya, tepuk tangan dulu ya. Yang senyumnya tanggung-tanggung saya ajak di depan ini berfoto supaya senyum ya. Oke. Bisa di sini Pak Operator, ayo saya mau lihat juga. Ayo di belakang saya Pak Operator. Bisa ya Pak Operator? Iya. Ini dia. Agak-agak ke sini bisa Pak Operator? Bisa agak ke sini? Oh, seperti begini aja ya. Oke, ya itu tampak samping saya, telinga saya Pak Operator. Nggak bisa. Oh, di sini. Oh, ini. Ya. Saya lihat dulu ya. Senyum dulu semuanya, senyum. 3, 2, ya. Ibu ke depan dulu. Tepuk tangan untuk ibu ini. Tepuk tangan. Silakan ke depan ibu. Harus ibu ya, harus ke depan sekarang. Bukan hanya ibu ada banyak. Saya hitung sampai 3, saya laporkan ke kepala sekolah. Oke, satu lagi. Di sini saya coba dulu. Di mana, di bagian mana ini saya sekarang? Saya jauh sekali. Bisa dekat ke sini? Oh, ke sini. Oh, tetap ke situ ya dia ya. Oke. Ini ya sedikit lagi. Itu masih iya. Yang senyum kepala ya. Aduh. Oke, saya pilih aja ya. Kenapa? Yang tidak melihat saya pilih ya. Karena saya harus melihat senyumnya dulu, benar senyum atau tidak. Oke. Kenapa ibu kayak berdoa? Ibu ke depan dulu lah, ibu ke depan. Temannya, ayo. Oke, kalau tidak terjangkau sama saya tidak apa-apa. Saya mau lihat di sini juga yang benar-benar ya, yang bisa senyum ya. Kalau tidak senyum sama saya berarti saya harus dilatih senyumnya bahwa ini adalah Natal. Tanggung-tanggung senyumnya Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Tanggung-tanggung senyumnya Pak. Silakan Pak ya. Ayo. Ya, silakan ke depan Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi lah. Oke. Nanti yang di sana cemburu Pak Pendeta tidak melihat kami. I go. So. Ya. Sini. Oke. Kamu. Ya, oke. Baik, silakan ke depan. Tepuk tangan untuk kami semua lah. Terima kasih ya Pak ya. Ayo Pak. Saya nggak ada kasih itu tidak boleh pilih bulu kan. Jadi saya bawa semuanya ke sini. Oke. Ke depan ini kita Bapak, ke depan ini. Oke, ya di depan ini Bu ya. Di sini semuanya iya. Oke, mantap. Ada yang punya kamera? Ya, foto kami ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan memancarkan wajah gembala yang sudah melihat Tuhan Yesus. Ibu yang baju biru oke, memancarkan ya. Pertama, kaki kiri satu ke depan dan begini. Ya. Foto kami balik. Oke. 1, 2, 3 kaki kiri depan ibu ya bapak-bapak ya sebentar Anda kenapa senyum makanya saya bawa supaya telah oke cas dulu lah ya oke sekali lagi ya kaki kiri dengan senyum habis alena lawa habis fasi manoi ba oke 3, 2, ya gembala tersenyum. Oke, masing-masing ini sengaja saya kasih 2, 3 ya. Oke, tidak apa-apa ya cari pasangan sendiri ya. Saya dengan dia, tanganmu satu begini kayak love. Jadi saya kasih begini juga ya. Harus bisa ya. Ibu-ibu, kalian bertiga saja lah kasihan dia. Ya.
Oke, terserah kalian lah, terserah kalian ya. Oke, kasih tanganmu. Harus bisa ya, harus bisa. 3, 2, ya miring. Haisa, luar biasa. Tepuk tangan. Ini memancarkan gembala. Nah sekarang kita pancarkan gembala yang strong. Meskipun kita terhina, kita strong. Karena kita sudah dipilih Allah, amin. Tersenyum tapi dengan gerakan. Senyum ya harus bisa ya. Ibu-ibu pasti lebih hebat lah dari kami ya. Oke, begini semuanya dan sambil tersenyum. 3, 2, ya. Belum kena lagi fotonya. Sabar. Ayo ya, biar difoto dulu. Semangat karena ini masuk Facebook nanti ya. Oke. 3, 2, ya. Oke, dari semua kami yang berbaris di sini, siapa yang benar-benar mewakili gembala yang sudah menjadi siapa? Iya betul. Kamu pikir saya mendengar suaramu semuanya begitu? Satu orang saja, siapa? Oke. Ayo foto kami sekali lagi, 3, 2, ya. Ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, silakan duduk di tempat. Berikan tepuk tangan kepada mereka semua. Jadi Bapak Ibu, jadilah gembala yang sudah melihat Yesus. Dan fokuslah terus dan terus. Lihatlah Yesus sebagai tujuan hidupmu. Ada amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu. Yang memiliki persamaan dengan status gembala di masanya. Di antara kami ada yang punya beban berat ya Tuhan. Mungkin ada orang tua di tempat ini yang merindukan kesembuhan di dalam hidupnya.